Brigade ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim sukses menghancurkan pasukan Angkatan Udara Ukraina di Konstantinovka. Serangan ini pun disebut Rusia mendukung serangan resimen ke-57. Rekaman detik-detik serangan beredar di Telegram pada Selasa 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dengan bantuan sistem artileri 2A65 MSTAB, Brigade Artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil menghancurkan titik penempatan sementara tentara Ukraina di Konstantinovka. Tindakan ini memberikan dukungan yang signifikan terhadap tindakan ofensif resimen ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia, memfasilitasi kemajuan pasukan dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Jelas narasi unggahan, namun belum dirincikan total korban jiwa yang berjatuhan dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Drone pengintai Rusia merekam detik-detik serangan amunisi ke bangunan luas tempat tentara Ukraina bernaung. Amunisi yang meluncur tepat sasaran sukses meledakkan target. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di desa Lovovo, wilayah Kherson, amunisi D-30SN tiba di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya sejumlah tentara Ukraina di dalamnya dikabarkan tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Ukraina yang telah digempur Rusia selama lebih dari 2 tahun kian kewalahan menghadapi serangan tanpa henti. Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk menyerang rumah sakit anak-anak Okhmatdit pada Senin 8 Juli 2024 siang. Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat. Eskalasi yang terjadi pada siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia tercanggih, kata Angkatan Udara Ukraina. Sky News melaporkan. Dari 38 rudal Rusia yang diluncurkan, Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 30 diantaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berjanji akan membalas serangan Rusia ini. Bangunan-bangunan kota terguncang akibat ledakan. Akibatnya rumah sakit mengalami kerusakan parah. Sedikitnya 9 orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam serangan awal yang menghantam fasilitas medis untuk merawat anak-anak terbesar di Ukraina itu. Serangan Ukraina di Belgorod, perbatasan Rusia, menewaskan sedikitnya 4 orang dalam 24 jam terakhir, kata Gubernur wilayah Vyacheslav Gladkov pada Selasa 9 Juli 2024. Ini 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. 4 orang tewas, 20 orang terluka, 17 orang masih dirawat di fasilitas medis, dan 2 diantaranya dalam kondisi serius, kata Gladkov di aplikasi perpesanan Telegram dikutip dari kantor berita AFP. Adapun wali kota Belgorod, Valentin Demidov, sebelumnya mengatakan pasukan Ukraina semalam melancarkan serangan di seluruh wilayah itu. Para ofisial Rusia juga melaporkan serangan di wilayah barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov, dan Astrakhan.
Чего? Четвертое. В одном и том же месте. Ну да. Чувак, это была, знаешь, что Ла-Манш? Это была Вот не она, новая. лянь, видишь? Опа! Ебать. Хуя? Пятое. Пятая. Блять, зеленая луна, дорого. Чувак, может нам уйти? Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. Это на центр идет. Сейчас опять въебет. Они же все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Блять, раньше мы так салюты смотрели. Сейчас, говорит, ебет, помнишь? Ага. Это, по-моему, не ракета. Это, по-моему, БПЛА всего въебать. Ну, это было сильно. Это въебало БПЛА. Amunisi berkeliaran Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan menghancurkan kendaraan komando dan staf prajurit Ukraina di tepi kanan Dnieper. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Pasukan terjun payung Rusia dengan dukungan drone Lancet melakukan operasi yang sukses menghancurkan elemen kendali utama musuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan dahsyat terjadi sebanyak 2 kali pada titik yang ditargetkan. Militer Rusia meyakini serangannya ini melenyapkan semua yang ada di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Badai rudal yang dilayangkan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di tengah hutan wilayah Pokrovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Kelompok penyerang dari Rusia secara intens terus membersihkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di bawah tembakan artileri musuh yang berat. Sejumlah tentara Ukraina lari berbondong-bondong mencoba menyelamatkan dirinya di tengah ledakan yang terjadi secara beruntun.
Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan brutalnya pada titik pertahanan Ukraina. Terbaru, beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan perburuan malam yang dilakukan quadcopter Rusia saat menghancurkan kelompok militer Ukraina. Dengan bantuan quadcopter dan beberapa serangan presisi, pesawat tempur Rusia menghancurkan 3 anggota militer musuhnya. Militer Ukraina tampaknya tidak menyangka akan adanya serangan udara seperti itu dan sangat terkejut. Beberapa riset akurat 3 perwakilan angkatan bersenjata Ukraina dilikuidasi. Pabrik Artema di Kiev seketika berubah menjadi reruntuhan setelah menerima serangan dari Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Pasukan dirgantara Rusia kembali menunjukkan keahlian mereka dengan melancarkan serangan tepat ke pabrik Artema di Kiev. Pabrik ini terkenal dengan produksi amunisi dan rodalnya, termasuk peluru kendali pesawat dan peluru artileri kaliber besar. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan amunisi dan sistem senjata berpemandu presisi kepada angkatan bersenjata Ukraina. Pabrik Artema merupakan fasilitas penting bagi militer Ukraina yang memproduksi rudal R-27 dan peluru artileri kaliber besar seperti peluru 152 mm untuk sistem artileri Giantsit. Perusahaan yang sama memproduksi kotak dan selongsong peluru untuk peluru kaliber NATO 155 mm. Hanya dengan satu kali hantaman rudal X-101 Rusia, pabrik kebanggaan militer Ukraina hancur total. Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо завод Артема! Ебать, 6-ю слышу! Охуеть! Пизда нахуй!
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.